yang sebenarnya pedoman umat Islam itu Quran apa kitab kuning sih gitu kan, aneh gitu. Jadi jangan membingungkan. Jadi saya ini supaya umat Islam jangan bingung, maka saya buka, karena saya dulu belajar kitab kuning, kitab Safinatun Najah. Nah ini yang benar ini pedoman umat Islam ini Quran apa kitab kuning gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada penghujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, hari ini saya akan sedang melakukan perjalanan untuk hijrah ya, dan ini sekaligus saya menanggapi tentang bagaimana anak buah Paul Zong si mulut jamban ya. Nah ini ada lagi si KC ya, si KC ini tetap harus kita, Cornelius KC ini harus kita angkat terus supaya tidak tenggelam kasusnya, agar dapat terangkat ya. Jadi kita viralkan saja di mana mereka membuat fitnah tentang Islam ya, yang katanya bahwasanya Islam itu radikal oleh karena kitab kuning menjadi teroris, nah segala macam. Nah ini wajib kita bantah sebagai umat muslim, maka kita harus membantah fitnah-fitnah dari lesan-lesan jahil, lesan-lesan jahat dari orang-orang kafir. Nah sebelum saya dahulu masuk Islam ataupun sebelum saya mualaf, saya sudah mempelajari terlebih dahulu bagaimana Al-Quran, bagaimana kitab-kitab yang ada di dalam Islam. Karena perbandingan agama di dalam Islam itu wajib, karena Islam itu agama ilmu, di mana kita dituntut untuk menuntut ilmu. Nah, si KC ini mengatakan dengan bodohnya, dengan mulut jambannya, bahwasanya Ahmadiyah dengan Ahlul Sunnah itu katanya nabinya sama. Nah ini di sini gobloknya dia, namanya orang orang bodoh tidak berilmu tapi merasa pintar. Di mana orang yang mengaku muslim lalu dia masuk murtad ke agama lain, sudah barang tentu kita dapat pastikan dia pasti orang bodoh. Itu yang pertama. Yang kedua, dia pasti miskin. Nah orang miskin mau hidup senang ya, tanpa ada ilmu, tapi mau hidup dengan kemewahan. Ketika mendapati kesulitan maka dia murtad. Setelah murtad memburukkan agamanya. Nah ini dia agama yang ditinggalkannya. Nah di sini mengatakan bahwasanya Ahmadiyah dan Al-Sunnah nabinya sama, itu goblok. Nah, ya, karena di dalam Ahmadiyah itu jelas nabinya Ghulam Ahmad yang datang dari India. Nah ini makanya si mulut jamban, si KC ini dan Paul Zong ini tetap harus kita angkat, kaum muslimin. Barakallah. Oke kaum muslimin, agar tidak lama-lama saya ini di bus ya, melakukan perjalanan. Barakallah, sangat indah sekali. Nah ya, barakallah. Oke, agar tidak lama-lama kaum muslimin ya. Jadi bang siapa nanti akhi ukti berkomentar tidak saya lekas balas, mohon maaf sekiranya dapat dimaafkan ya. Barakallah, terima kasih. Saya dengar Bapak ini lagi dilaporin ini Pak. Ini apa, kayak yang ngelapor ini kayak anak TK aja nih. Dikit-dikit ngadu, dikit-dikit ngelapor. Ini ya, dia tidak bisa membuktikan bahwa Muhammad akan menyelamatkan umatnya. Nanti lama-lama santrinya pada dibaptis, dia ketakutan. Ya, kalau sudah pada dibaptis kan nggak pada datang ke Arab nanti. Iya, Pak. Gitu. Pak, mukanya Pak. Saya banyak yang nanya Pak. Oh itu. Mantap. Masalahnya di belakang saya ada perempuan cantik tuh, kuda, buruk. Bidadari.
Iya. Iya. Jadi takutnya kebita gitu. Kemudian buruk tuh, Udah udah dijanjikan ya cantik, Pak. udah cantik baru dengar tuh dongeng. Jadi sebenarnya begini Pak, saya itu tidak menghina, cuma meluruskan aja. Yang sebenarnya pedoman umat Islam itu Quran apa kitab kuning sih gitu, kan aneh gitu. Jadi jangan membingungkan. Jadi saya ini supaya umat Islam jangan bingung, maka saya buka. Karena saya dulu belajar kitab kuning, kitab Safinatun Najah. Nah ini yang benar ini pedoman umat Islam ini Quran apa kitab kuning gitu. Nah kitab kuning ini wahyu Allah apa bukan? Ini yang ingin saya sampaikan ke publik. Jadi kalau saya mengatakan ini dianggap penistaan, penghinaan, ya di mana menistakannya? Begitu. Cuman saya berpesan sih kepada Pak Kapolri jangan mau di framing. Kami mendapatkan masukan dari ulama-ulama yang kami datangi bahwa untuk mencegah berkembangnya terorisme salah satunya adalah dengan belajar kitab kuning. Dan tentunya baik di eksternal maupun di internal itu saya yakini bahwa apa yang disampaikan oleh kawan-kawan ulama itu benar adanya. Oleh ahli-ahli agama, ya, karena agama itu bukan milik Indonesia. Dengan adanya agama orang pada rebutan dalil, ya, beda Sunnah wal Jamaah, Persis, Ahmadiyah tuh beda-beda itu dalilnya. Imamnya juga beda-beda. Tapi katanya nabinya satu Muhammad, beda-beda jalan kan aneh. Begitu. Jadi Muhammad KC ini harusnya orang yang sudah nyadar tuh bersyukur karena sudah diluruskan daripada mati masuk neraka. Begitu. Ya mungkin sekarang merasa di agamanya direndahkan. Tapi saya nggak merendahkan sebenarnya, cuman berbicara apa adanya, berbicara aslinya. Ya sampai saat ini kan belum ada seorang ustadz pun yang mengatakan bahwa Muhammad itu bisa menyelamatkan. Ya wajar dong saya sampaikan ke rakyat Indonesia, ke teman saya, ke Pak Yusuf Manubulu utamanya. Wah, biar tahu gitu. Supaya jangan orang mengandalkan percaya Muhammad tapi tahu-tahu mati masuk neraka. Jangan sampai seperti itu. Itu namanya dolim. Kalau kita tahu jangan dibiarkan. Nah karena saya tahu maka saya bersuara. Oh itu tidak benar nih, yang benar itu adalah Yesus. Gitu, Isa Al-Masih kalau di Quran. Kalau Muhammad tidak bisa menyelamatkan karena dia mati di Madinah, tidak bangkit lagi. Ya, kalau Yesus ada dalilnya dia akan turun lagi. Begitu.